Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, karena kami masih boleh menikmati anugerah pemeliharaan-Mu. Kami mau belajar lagi dari firman Tuhan. Berkatilah firman yang kami boleh baca dan renungkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini akan saya bacakan dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 28 hingga 31. Sekali lagi Yesaya 40 ayat yang ke-28 hingga 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, siapa yang tidak tahu burung Raja Wali? Setiap orang pasti tahu burung Raja Wali. Mungkin dia pantas dijuluki sebagai rajanya burung. Ia istimewa dari burung-burung yang lainnya. Dari segi penampilan, burung Raja Wali tampil begitu gagahnya. Banyak negara-negara yang memakai atau menggunakan burung Raja Wali ini sebagai simbol negaranya, karena ada makna dan arti tertentu yang mau dikatakan. Selain gagah, burung Raja Wali juga terkenal dengan kekuatannya. Dia bisa terbang begitu tingginya. Bahkan mungkin jarang ada burung lain yang bisa terbang setinggi burung Raja Wali. Jika dibentangkan, sayapnya bisa mencapai 6-8 meter katanya. Kekuatan cakarnya juga kuat. Dia bisa mencengkeram mangsanya yang barangkali bobotnya lebih besar daripada tubuhnya. Dia bisa menangkap mangsanya yang barangkali secara logika tidak bisa diterima oleh akal. Saya pernah melihat bagaimana seekor burung Raja Wali menangkap seekor ikan yang ada di dasar danau dengan begitu hebatnya. Dari ketinggian dia menukik dan kemudian dia menyambar ikan itu dengan kekuatan cakarnya. Sesuatu yang luar biasa. Raja Wali berbeda dengan burung-burung lainnya. Dia punya keahlian yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh burung yang lain. Bahkan penulis Alkitab pun, seperti kata Yesaya yang kita baca, mengumpamakan seseorang yang penuh kekuatan, kegagahan, itu seperti seekor burung Raja Wali. Namun Bapak Ibu, kekuatan, kegagahan, dan keanggunan burung Raja Wali tidak ia dapat ketika ia ada di dalam sangkar. Dia hidup aman dan nyaman. Tapi justru itu didapat ketika dia ada di alam terbuka. Dia beradaptasi dengan lingkungannya. Sejak dari kecil, seekor burung Raja Wali sudah ditempa dengan alam yang begitu keras dan sangat berbeda dengan burung-burung yang lainnya. Dia tidak tinggal di dedahanan pohon-pohon yang pendek. Dia tinggal di dedahanan atau di pohon-pohon yang cukup tinggi, bahkan di lereng-lereng gunung. Alam yang keras telah menempa dia menjadi seekor burung yang begitu kuat dan tangguh.
Bahkan saya berani mengatakan burung yang berkarakter. Ketika burung Raja Wali ada dan tinggal di tempat yang tinggi, tidak jarang badai menerpanya. Angin yang keras bertiup begitu kuatnya. Justru itulah yang membuat burung Raja Wali tangguh dan perkasa. Dari sini Bapak Ibu kita belajar sesuatu tentang kehidupan. Kita belajar sesuatu tentang bagaimana karakter kita dibentuk. Bukan di tempat-tempat yang aman, bukan di zona nyaman, tapi justru di tengah alam yang keras. Entah kita mengatakan itu sebagai tempaan, goncangan, badai, dan sebagainya. Belajar memahami kesulitan. Dari kecil anak-anak Raja Wali sudah dilatih bagaimana dia menggunakan kedua sayapnya oleh induknya. Bagaimana dia harus menggunakan kedua sayapnya untuk terbang. Ketika sarangnya digoncang-goncangkan, ketika dia harus diangkat tinggi dan dilepas oleh induknya. Bukan hanya nyaman di sarangnya, bukan hanya makan dan tidur dan disuapin oleh induknya. Pada waktunya, anak-anak Raja Wali akan belajar untuk bagaimana artinya menjadi seekor Raja Wali yang dewasa. Bagaimana Bapak Ibu dengan kita? Bagaimana kita bisa mengatakan iman saya kalau sudah dewasa? Kalau seringkali kita bersungut-sungut, kita marah, digoncang, kita bilang Tuhan jahat. Ketika kita harus menghadapi badai, kita bilang Tuhan meninggalkan kita. Padahal sebenarnya disitulah cara Tuhan menempa kita. Seperti seekor induk Raja Wali yang menempa anak-anaknya. Supaya kita juga menggunakan kedua sayap iman kita. Supaya kita bisa terbang tinggi dengan kekuatan iman kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Semoga Anda dan saya menjadi orang Kristen Raja Wali yang kuat dan tangguh karena ditempa oleh badai dan oleh kehidupan yang keras ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi kuat dan tangguh seperti seekor burung Raja Wali. Mampukan kami Tuhan untuk mempunyai iman yang kuat. Mampukan kami untuk selalu bersyukur ketika Tuhan memakai setiap cara bagi kami untuk kami boleh belajar memahami kehidupan, memahami krisis ini, memahami setiap kejadian dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.